Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak Ayu, nama saya Asih Sugiwati. Saya dari PPG Prajabat UNS Gelombang 1 tahun 2024. Saya dari program studi seni budaya. Di sini saya mendapatkan tugas untuk KMD Pramuka untuk mewawancarai Kak Ayu sebagai pembina pramuka di Pramuka. Ya, langsung saja ke pertanyaannya Kak, mengenai postur pembina yang ideal itu seperti apa. Yang pertama, saya ingin bertanya dulu latar belakang Kak Ayu untuk ikut terjun langsung menjadi pembina pramuka penegak di Sentra Mojokerto ini seperti apa? Oke, saya mencoba menjawab. Kalau saya awal mula saya menjadi seorang pembina itu pada dasarnya bukan dilandasi karena saya mempunyai banyak pengetahuan di bidang kepramukaan, enggak, hanya saja dulu sekitar tahun 2010 itu saya mulai masuk di SMK, kemudian 2011 itu saya diberikan tugas untuk bisa mengikuti kemah kebangsaan di Semarang yang dibawahi sama Kodim. Nah, mulai itu saya ketika diberikan tugas yang kaitannya dengan pramuka, kemudian menjadi pembina pramuka, kemudian lanjut lagi didhawuhi untuk KMD, lanjut KML, ada kegiatan banyak yang di luar yang dari Saka Kalpataru atau bahkan dari Saka dari kesehatan itu Bakti Usada ya, dari Bakti Usada itu intinya saya modalnya satu, siap. Karena saya punya prinsip bahwasannya kesempatan itu tidak datang dua kali, dan kalau saya tidak modal nekat, mungkin saya tidak akan menjadi pembina pramuka sampai saat ini. Menurut Kakak, keterampilan apa saja yang sangat penting dimiliki kalau mau jadi pembina penegak ini? Catatan yang penting tadi satu Mbak, yang saya sampaikan tadi bahwasanya yang penting kita punya niat saja, itu faktor utama. Nanti untuk pengetahuan dasar tentang kepramukaan aja yang penting kita tahu. Kemudian anggaran dasar ADART-nya dari sekolah ambalan kita paham. Itu sudah menjadi modal awal untuk bisa menjadi seorang pembina. Karena sebanyak apapun pengetahuan yang kita miliki, kalau misalkan kita tidak berusaha meluangkan waktu, dilandasi dengan hati yang senang, yang ikhlas, itu juga nggak akan jalan menjadi seorang pembina. Betul sekali. Menurut Kakak, peran dan fungsi utama seorang pembina pramuka penegak itu di sini dalam kegiatan pramukaan itu gimana? Kalau di sini kalau kita menjadi pembina dari penegak itu sedikit, kita nggak usah yang harus betul-betul memberikan materi seperti ini, enggak, karena kita hanya mendampingi adik-adik, karena memang di sini adik-adik kita kan sudah dewasa, Iya. Jadi kita sekedar mendampingi, mengarahkan, karena memang pada dasarnya kegiatan pramuka itu walaupun anak-anak sudah dewasa harus ada orang dewasa, yaitu pembina. Sebagai pembina pramuka sendiri, bagaimana cara menghubungkan pelayanan kepramukaan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak di sekolah? Sebenarnya dalam kepramukaan itu kan mengajarkan kita untuk bisa menjadi seorang pemimpin juga harus bisa. Nah, itu kan juga bisa diterapkan dalam kelas, bahwasanya kita harus paling tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Sebenarnya kita dalam pramuka itu kan mengambil realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang kita pertegas, yang kita harus menerapkan lewat pembelajaran di dalam. Bagaimana cara Kakak mengatasi perbedaan minat dan bakat di antara para penegak? Ketika anak punya minat itu biasanya sekedar kemauan dulu. Yang penting saya ikut di dalamnya. Ya. Tetapi jika dia mau terus belajar, nggak malu, nggak bosan, nggak capek, itu bakat akan tumbuh. Ya. Karena mau tidak mau akhirnya kan dia paham, akhirnya dia ngerti, ternyata dalam kepramukaan itu seperti ini. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan, itu akan ada seleksi awal. Nah, itu kan kita sudah bisa membedakan. Cara merencanakan program dan menilai keberhasilannya itu seperti apa? Kalau membuat program itu biasanya memang kita dari pembina membuat garis besarnya dulu, rengrengan garis besar untuk programnya kita yang akan kita lakukan dalam satu semester. Itu biasanya memang pertama saya sama Pak Rokin itu sebagai
Kabuder Putri saya, Kabuder putranya Pak Rohim, itu kita membuat garis besarnya dulu, kemudian kita koordinasikan dengan pembina yang lain. Kalau sudah ada kesepakatan, kita sampaikan kepada adik-adik. Nah, nanti apakah dari adik-adik menyetujui mau menambahkan atau bisa misalkan ini kok kurang tepat ya, di pembina harus fleksibel dalam artian menerima kalau ada masukan dari adik-adik. Kalau merencanakan program itu apakah ada apa namanya kayak kalau tuntunannya begitu yang dari pusat atau emang dari Enggak guru sih, sendiri, VC sendiri? kalau kita kan acuan gitu, punya Ya, acuannya, nah, itu acuannya. acuan saya. Acuan kita gunakan untuk membuat program itu kita dari SKU dan SKK. Jadi kita dari situ kita mau apa gitu kan. Oh, yang pertama biasanya di semester awal kita SKU-nya seperti apa. Nah, itu acuan untuk kita gunakan sebagai program. Nah, kalau sudah program itu kan otomatis berjalan dari sekian. Oh, dari SKU ini sudah tercapai. Akhirnya kita mau dari finish-nya ini kita mau menggunakan apa, itu biasanya kita ambil dari kita sendiri. Oh, iya. Oh, misalkan SKU dan SKK yang semester ini kita selesai, oh kita adakan aja untuk membuat evaluasi, kita adakan perjusami. Oh, iya. Nah, itu kan bisa kita untuk memperdalam atau untuk menguji dari kemampuan adik-adik. Jadi harapan kakak terhadap perkembangan kepramukaan di masa depan? Kalau harapan saya terkhusus untuk yang di pangkalan kami, Ambalan Sadana Dewi Sri SMK Negeri 1 Mojosongo itu, kami berharap bisa mencetak laksana, karena memang program kita yang di semester genap ini kita mau mencetak laksana. Walaupun kemarin dari WhatsApp itu, ayo Garudanya di SMTP dikeluarkan gitu. Cuman dari kita sebentar, kita coba stepnya ke laksana dulu. Kalau untuk Garuda kita pikirkan belakangan, karena kita orientasinya mau menciptakan pramuka Garuda, berarti kita butuh pembina-pembina yang luar biasa. Dengan sedikitnya komunitas yang kita memiliki, tapi kualitas dan kuantitasnya lebih baik, lebih maju. Gitu.